Allah sudah berkata untuk itu. Adapun nanti bonus-bonus di dunia ya alhamdulillah ya, di antaranya ada yang masuk ke UII lewat jalur tahfidz juga, dan dia juga full beasiswa. Kemudian di kampus-kampus yang lain juga ada ya, alhamdulillah mereka diterima melalui jalur tahfidz. Gitu. Itu yang kalau saya katakan ke anak itu recehan ya. Maksudnya recehannya jadi segitu gitu. Apalagi nanti pahalanya yang sesungguhnya gitu. Itu mungkin ini ya berkat dari kemudahan-kemudahan yang Allah berikan pada santri, dan semoga itu bentuk dari tanda dari Allah bahwasanya itu adalah keikhlasan mereka dalam menghafal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast MANN. Kali ini kita kehadiran Ustadz Khairul Umar ya. Ya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika Mas RH. Karena beliau bahasa Arab saya menyesuaikan. Rasanya diundang RH beneran ini. RH-nya bukan Refli Harun tapi Riyadi Hidayat. Baik Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya. Kayaknya kelihatannya sekarang semakin muda. Alhamdulillah. Baik Ustadz, alhamdulillah ya. Kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol kaitannya dengan apa ya? Kegiatan-kegiatan yang ada di Madrasah Aliyah Miftahun Najah. Baik, Masya Allah. Barangkali bisa disampaikan amanah dan tanggung jawab apa di MA Miftahun Najah ini, Ustaz? Baik, untuk amanah dari yayasan dan juga MA Miftahun Najah kepada saya, di sini diamanahi sebagai waka diniyah dan tahfidz ya. Ya kalau ini sebenarnya berdasarkan ya kebutuhan ya. Kalau yang sesuai dengan alur Kemenak sebenarnya dimasukkan ke ini ya, ke humas gitu kan. Karena tahfidz diniyah dan tahfidz ini kalau di Kemenak tidak berbunyi. Tapi kalau kita yang kita butuhkan di MA Miftahun Najah ini justru di situ yang sangat kita butuhkan. Jadi kalau namanya sebenarnya agak panjang ya, diniyah, tahfidz dan humas. Kalau berarti madrasah umum, kalau humas saja, humas itu aspek gitu. mana kayak ini ya, regulasi dari Kemenak ya. Jadi ada kurikulum, kemudian ada sarpras, kemudian ada kesiswaan dan humas itu. Kaitannya dengan diniyah barangkali, kalau program-program diniyah di MA Miftahun Najah itu apa aja? Baik, karena kita di sini berbasis pondok pesantren ya, jadi semua santri atau semua siswa itu otomatis menjadi santri. Ya. Sehingga di sini walaupun bahkan ada orang kampung sini juga loh Mas. Oh gitu. Orang kampung sini tapi hanya beberapa 2 kilo ya dari sini, 1 kilo 2 kilo ya. Tetapi tetap dia harus mondok di dalam, sehingga kita buat kegiatan-kegiatan yang berbasis pondok pesantren. Gitu. Jadi untuk kegiatan kepondokan sebenarnya kita ini ya antara kegiatan madrasah dengan kepondokan itu include satu kesatuan sebenarnya. Sehingga di sini kepala madrasah otomatis menjadi ketua pondok juga, waka yang lain juga otomatis menjadi waka di dalam pondok juga. Jadi di sini hanya satu ini ya, satu payung gitu ya. Satu payung. Tuh. Ya. Jadi kaitannya dengan minat ya. Barangkali orang tua sekarang banyak sekali minat terhadap pendidikan pesantren ya. Ya. Kita lihat juga malah justru sekolah-sekolah negeri sudah mulai banyak tutup, kemudian banyak memasukkan anak-anak ke pesantren gitu. Tapi ada loh negeri yang justru ini ada malah asrama juga. Ya. Ada asrama. Gitu ya. Asrama ya. Jadi madrasah yang berbasis asrama. Tapi kalau di sini kita ini bukan berbasis asrama. Karena kalau berbasis asrama nanti ada regulasi tersendiri dari Kemenak ya. Gitu. Maka kita ini berbasis pondok pesantren. Pondok pesantren. Sehingga kita untuk kurikulum kita juga lebih merdeka sebenarnya ya. Karena kita bisa menyusun sebagaimana yang kita inginkan. Kalau persentase materi pesantrennya berapa banyak itu? Berapa ya? Atau sebenarnya nggak bisa diukur ya? Sebenarnya gini ya, antara pesantrenan sama madrasah aliyah ya sama sebenarnya. Kita masukkan di dalamnya, sehingga
tidak ada bahwasanya oh ini sedang pelajaran madrasah, kemudian ini pelajaran pesantren saja, tidak. Karena kita include di dalamnya. Bahkan ada materi-materi yang kepondokan diniyah itu kita masukkan di jam KBM juga. Oh, Kita masukkan gitu. di jam KBM. Nah, makanya di sini yang menjadi moto kita kan Qurani, saintis, dan berwawasan lingkungan. Iya. Ini sebenarnya sangat gue banget gitu ya kalau di MA tahun aja ya. Qurani, saintis. Nah, oh ini ya, Qurani, saintis, berwawasan lingkungan. Ketambahan lagi, rahmatan Oh iya, lil rahmatan alamin. lil alamin, betul ya. Itu alhamdulillah ya kita diberi masukan oleh pengawas kita ya, Bu Ida sebelumnya, pengawas sebelumnya Bu Ida, ditambah rahmatan lil alamin. Walaupun sebenarnya kalau sudah Qurani sudah barang tentu rahmatan lil alamin ya. Tapi nggak apa-apa ya. Itu regulasi Sebenarnya yang materi-materi umum juga sebenarnya ada unsur ilmu agamanya ya. Betul, makanya sebenarnya ketika ini ya berbicara tentang oh ini ilmu umum dan ini ilmu agama, saya kurang sepakat sebenarnya. Bisa dipisah. Karena begini Mas, ketika kita belajar Al-Quran, biologi, matematika, itu sebenarnya tidak bertentangan sama sekali ya. Karena ilmu biologi, gitu kan, di dalam Al-Quran juga dibicarakan, gitu kan. Kemudian ilmu-ilmu sains yang lainnya, Al-Quran juga berbicara. Sehingga Al-Quran itu yang mencakup keseluruhan itu sudah tepat, gitu kan. Sehingga mukjizatnya Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran itu tidak hanya dulu ketika zaman nubuah saja tidak, tetapi hingga akhir zaman ya memang isi Al-Quran itu bisa kita bedah, kita kupas, gitu kan. Itu di berbagai zaman. Bahkan sekarang juga tidak ketinggalan zaman. Orang yang Qurani kalau memang dia benar-benar pengen membuka, ya kan, menguasai Al-Quran itu ya, masya Allah. Tetap dia akan menjadi orang modern juga kan. Di sini mendorong ya, untuk guru-guru bidang misalnya guru kimia, biologi untuk memadukan. Betul. Nah itu yang kita harapkan sehingga belajar kimia itu juga pada hakikatnya dia sedang belajar Al-Quran, belajar biologi juga demikian. Gitu. Ya, karena Al-Quran memang ini ya, memang menyeluruh dan alhamdulillah sekarang itu ini ya banyak orang yang sudah mulai disadarkan dengan Al-Quran. Buktinya apa? Di Indonesia, wabil khusus ya, itu sudah banyak sekali pondok-pondok pesantren yang berbasis tahfidzul Quran. Nah, berarti di sini antusias masyarakat Indonesia secara umum, nah itu kan ini, mereka sudah tertarik dengan Al-Quran. Dan Al-Quran. Ya, alhamdulillah ini adalah suatu kebahagiaan. Yang sebelumnya itu kalau saya amati ya, yang sebelumnya itu hanya sekedar menghafal, kemudian sebelumnya hanya sekedar menyelesaikan setoran, gitu kan. Sekarang sepertinya sudah mulai banyak yang beralih, tidak hanya sekedar banyaknya hafalan, tetapi mereka juga berusaha untuk menguatkan hafalannya. Nah, sehingga nanti kedepannya semakin meningkat lagi, bukan hanya sekedar kuat hafalan, tetapi semakin ini memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman ya, namanya pedoman, ya orang itu harus paham apa sih kan isi dari Al-Quran itu sendiri, sehingga bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup kita. Nah, kaitannya hafalan tadi kan ada program diniyah dan tahfidz. Nah, sekarang program tahfidz di sini barangkali apakah ada target-target khusus untuk santrinya atau seperti apa? Baik, jelas ya. Tetap kita menentukan target minimal ya. Karena seseorang kalau dia tidak diberi target, biasanya nanti apa ya? Loyo atau gimana ya bahasanya ya? Wes akar bede gitu kan. Maka tetap kita ini ya, kita ada targetan. Nah, di sini selama 3 tahun target minimal yang kita targetkan 10 juz ya. Terdiri dari juz 30 dan juz 1 itu nanti di semester 1 kelas 1. Kemudian juz 2 dan juz 3 itu di semester 2 kelas 1 dan seterusnya sampai nanti di kelas 3 atau kelas 12 itu semester 1 juz 8 dan juz 9. Sehingga totalnya adalah 10 juz. Itu target minimal yang kita ini kita targetkan. Akan tetapi kita juga tidak menghambat bagi anak-anak yang mereka ada potensi bisa menyelesaikan. Ketika anak itu bisa lari dengan cepat, tetap akan kita wadahi. Kita wadahi, bahkan bisa jadi kalau memang dia harus dikhususkan dalam kelompok tertentu, tetap akan kita khususkan. Nah, karena kita 10 juz itu minimal gitu kan. Adapun ketika dia bisa melampaui dari itu, maka tetap akan kita fasilitasi. Nah, kemudian ini barangkali yang masuk sini kan kemampuan siswa beda-beda ya. Betul. Kemudian latar belakang siswa mungkin juga ada dari sekolah-sekolah mungkin negeri atau swasta yang memang
dengan modal hafalan yang belum banyak. Betul. Nah, untuk mengantisipasi itu, biar mereka penyesuaiannya cepat dengan program kita, apakah ada perlakuan khusus? Baik, kalau perlakuan khusus tetap ya. Jadi ketika di awal itu kita ada semacam bimbingan tahsin ya. Karena seseorang ketika dia mau menghafalkan Al-Quran, maka tahapan yang pertama adalah dia bisa melafalkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dipatenkan oleh para ulama itu kan. Maka tetap di sini ada ini pembinaan tahsinnya dulu, pembekalan tahsinnya, pembekalan tahsin terlebih dahulu, kemudian dibimbing untuk membaca dan seterusnya. Nah, manakala ketika anak ini nanti sudah dinilai oleh pengampu ini dia bisa masuk ke tahap menghafal, maka nanti kita masukkan ke tahap menghafal. Nah, sudah barang tentu nanti kemungkinan ada pertanyaan loh, kalau dari nol bagaimana gitu kan? Dari nol gitu kan? Dari nol bagaimana? Apakah nanti dia ini mungkin nggak dia akan sampai 10? Sudah barang tentu kalau dari nol nggak mungkin. Oh gitu ya. Nggak mungkin, dia tidak akan dapat 10. Kecuali memang dia anaknya sungguh-sungguh sekali ya. Karena cuma 3 tahun ya, 3 tahun itu sangat pendek ya. Nah, terus bagaimana ketika anak itu dia dari nol masuk di sini dan tidak mencapai target? Biasanya ada pertanyaan gitu ya, tidak mencapai target. Apakah nanti akan kita DO atau bagaimana kan? Karena hingga saat ini kita tidak memakai sistem DO tidak, melainkan yang kita terapkan di sini adalah melihat perkembangan anak itu. Jadi setiap anak itu selama dia masih berkembang, maksudnya kalau awalnya dari nol kemudian nanti menjadi 1, 2, berarti dia berkembang. Walaupun mungkin belum mencapai ketuntasan gitu ya. Tetap anak ini yang kita lihat adalah perkembangannya dia sama usahanya. Jadi kita tetap menghargai ya usaha santri ya. Kecuali kalau misalnya ini ya, dia sudah dari nol, gitu kan, diarahkan tidak mau, gitu kan, kemudian nanti tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, ini nanti kita bicarakan dengan orang tua. Baik Ustadz, kaitannya dengan capaian santri di Miftahul Najah ini, kaitannya dengan program tahfidz ini, kira-kira tentunya ada kemanfaatan bagi mereka-mereka yang prestasi tahfidznya bagus. Mungkin bisa diceritakan. Ya. Jadi gini ya, alhamdulillah di Jogja dan kayaknya juga di luar juga demikian, ada kampus-kampus itu yang mereka malah justru ini memberikan beasiswa terhadap santri-santri yang punya hafalan Al-Quran. Ya walaupun itu sekali lagi ya itu bukan tujuan khusus kita ya, bukan tujuan utama kita dalam menghafal ya kan. Itu kalau saya bahasakan ke santri-santri gini, itu sebagai bonus ya, bonus dari Allah kan, bonus dari Allah. Jadi tujuan yang sesungguhnya adalah kita akan mendapatkan ridho dari Allah sudah barang tentu itu kan. Adapun nanti bonus-bonus di dunia ya alhamdulillah ya, diantaranya ada yang masuk ke UII lewat jalur tahfidz juga dan dia juga full beasiswa. Kemudian di kampus-kampus yang lain juga ada ya, alhamdulillah mereka diterima melalui jalur tahfidz. Gitu. Itu yang kalau saya katakan ke anak itu recehan ya. Maksudnya recehannya jadi segitu gitu. Apalagi nanti pahalanya yang sesungguhnya gitu. Itu mungkin ini ya berkat dari kemudahan-kemudahan yang Allah berikan pada santri, dan semoga itu bentuk dari tanda dari Allah bahwasanya itu adalah keikhlasan mereka dalam menghafal gitu. Nah, cuman begini Mas, dalam menghafal itu biasanya orang selalu ya menanyakan berapa juz target terus itu kan, target banyaknya terus itu kan. Padahal di dalam menghafalkan Al-Quran, kalau bagi orang yang sudah menghafal mungkin dia akan sadar itu kan, dalam menghafal itu yo tidak hanya capaian sekian juz saja tidak, karena nanti setelah menghafal nanti dia ada kewajiban untuk murajaah. Makanya menghafal itu sebenarnya program seumur hidup, bukan hanya program 3 tahun saja tidak, program seumur hidup. Nah jadi di sini alhamdulillah sudah kita terapkan. Jadi di sini alhamdulillah untuk kegiatan tahfidz itu ya, tahapannya begini. Setelah tadi yang kita sampaikan bacaannya sudah oke kan, kemudian nanti dia tahapan menghafal. Tetap nanti akan ada setoran, setiap hafalan itu distorkan kepada musyrif pendamping tahfidznya. Kemudian nanti kalau anak ini dia sudah sampai 1 juz kan, jadi di sini dalam rangka untuk membantu kemungkinan di dalam dia menghafal, ada mekanisme ujian kenaikan juz. Ujian kenaikan juz itu nanti akan disetorkan 1 juz full kepada
koordinator tahfidz. Nah, jadi kan setelah menyusun merangkai ini hafalannya, kemudian kalau sudah dapat 1 juz, maka diminta untuk mentasmikkan 1 juz secara full kepada koordinator tahfidz. Nah, nanti koordinator tahfidz ini dia akan menentukan bahwasanya anak ini dia boleh lanjut ke juz berikutnya atau masih di situ mengulang dulu. Ketika dinilai kalau di situ banyak PR atau banyak kekurangan baik dari segi kelancarannya ataupun dari segi bacaannya, maka nanti akan dikembalikan kepada musyrif pendamping lagi. Tapi kalau sudah dinyatakan lanjut, maka akan lanjut ke juz berikutnya. Nah, itu yang tahap awal ya, ketika dia sudah berhasil merangkai 1 juz. Kemudian berikutnya kalau anak ini dia sudah mendapatkan 3 juz, 5 juz, kemudian 8 juz, 10 juz dan seterusnya, nanti ada program tasmik. Nah, yang kita kita buatkan, kita wadahi di sini, nanti ada tasmik per 3 juz, tasmik per 5 juz dan seterusnya. Itu yang kita harapkan dengan program-program ini ya, ini ya usaha manusiawi ya, usaha manusiawi. Harapannya nanti anak ini dia akan mendapatkan hafalan yang mutqin, hafalan kita harapkan demikian. Sehingga nanti menghafal itu bukan beban lagi, tidak kan, tetapi menghafal itu menjadi hal yang menyenangkan. Karena orang itu kalau dia sudah dapat beberapa juz dan itu mutqin, Masya Allah, Al-Quran bisa membuat ketagihan loh. Al-Quran bisa membuat ketagihan gitu. Jadi nikmat gitu. Kita harapkan demikian. Gitu. Syukran Ustadz atas informasi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat juga ya untuk para orang tua untuk bisa menitipkan putra putrinya di sini. Insya Allah program tahfidz dan dinianya akan sangat memberikan kemanfaatan buat mereka, apalagi menghadapi era di masa depan yang penuh tantangan ini. Generasi muda kita harus generasi yang kuat dan nggak boleh jauh dari Quran. Betul. Al-Quran harus ini kita jadikan pegangan utama sebelum yang lainnya. Al-Quran terlebih dahulu, kemudian yang lainnya kita pegang, insya Allah. Baik Ustadz, sampai jumpa lagi barangkali nanti di tema-tema yang lain. Oke, siap, insya Allah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share di podcast MAMN MA Miftahun Najah Sleman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.